Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita meneruskan kembali pembahasan kitab Taujihatun Islamiyah li islahil mujtama' wal fard, atau arahan-arahan islami, bimbingan-bimbingan islami untuk perbaikan individu muslim dan masyarakat muslim secara umum oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang puasa, ya. Sudah disebutkan tentang fadilah, keutamaan-keutamaan puasa, sudah, ya? Sudah. Bukan dari kitab, dari referensi lain kemarin saya sebutkan fadail puasa, keutamaan-keutamaan puasa. Ada keutamaan puasa, ada hikmah puasa. Kalau kemarin yang dibahas sama beliau itu kebanyakan hikmah puasa, bisa memperkuat jasmani, ya, menyehatkan badan, bisa menghilangkan penyakit-penyakit misalnya. Itu hikmah. Nah, keutamaan puasa sudah apa belum? Belum. Apa saja yang sudah? Ya, sebagian saja disebutkan oleh penulis, ya. Baik, ini kita khususkan puasa Ramadan dulu, karena itu adalah puasa yang wajib. Ya, keutamaan-keutamaan puasa Ramadan. Banyak didapati keutamaan-keutamaan puasa Ramadan ini, atau banyak pembahasan tentang puasa Ramadan ini oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Yaitu kitab banyak membahas tentang hukum-hukum atau keutamaan-keutamaan puasa Ramadan. Karena banyak sekali keutamaan puasa Ramadan, makanya nggak heran kalau para salaf terdahulu mereka semangat berdoa 6 hari sebelum bulan Ramadan untuk agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan setelah bulan Ramadan 6 bulan mereka berdoa kepada Allah agar amalan mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu banyak keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Baik, kita ringkaskan saja. Keutamaan Ramadan yang pertama adalah Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Ya, bulan yang diberkahi. Diberkahi maknanya adalah ziyadatul khair. Ada tambahan kebaikan yang banyak. Ya, ada tambahan atau nilai plus di bulan tersebut. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW,
Nabi mengatakan, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Maka ini keistimewaan yang pertama. Kemudian keistimewaan yang kedua adalah amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan, maka dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, amalan yang dikerjakan, amal soleh yang dikerjakan di bulan Ramadan, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang menunjukkan bahwa pahala di bulan Ramadan itu dilipat gandakan, ada nilai plusnya, tidak sebagaimana di bulan-bulan yang lain, yaitu sabda Nabi SAW, inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan au hajjatan ma'i. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu setara dengan haji atau haji bersamaku. Nah, di situ ada nilai plus. Kalau dikerjakan di bulan-bulan yang lain tidak mendapatkan keutamaan ini. Tapi kalau umrah dikerjakan di bulan Ramadan, maka pahalanya setara dengan haji atau bahkan haji bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ini dari sisi al-jaza, dari sisi pahala. Tapi kalau dari sisi ijza, kecukupan, maka tetap tidak cukup. Maksudnya apa tidak cukup? Maksudnya bukan berarti orang yang umroh di bulan Ramadan maka gugur kewajiban hajinya. Enggak. Ya, orang yang sudah umrah di bulan Ramadan maka wajib haji enggak? Tetap wajib haji meskipun dia mendapatkan pahala haji. Demikian juga yang menunjukkan bahwa pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan, yaitu adanya Lailatul Qadar. Yang kata Allah, Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu khair, lebih baik, bukan setara, lebih baik dari ibadah selama 1000 bulan. Orang yang ibadah terus selama 1000 bulan tanpa henti, jika dibandingkan dengan orang yang mendapatkan kemuliaan, keutamaan Lailatul Qadar, maka lebih baik yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, di antara keistimewaan puasa adalah puasa merupakan ibadah yang khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang hanya diperuntukkan untuk Allah, tidak kemasukan riya, murni untuk Allah puasa itu. Karena dalam hadis qudsi Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, kullu amali ibni Adam lahu. Semua amal-amal manusia itu kembalinya kepada manusia itu, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena kalau puasa itu pasti untukku dan aku yang akan membalasnya langsung. Yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia tinggalkan makannya, dia tinggalkan minumnya hanya untuk aku, demi aku. Makanya orang yang kemarin kita sampaikan, orang yang berpuasa, dia itu sebenarnya punya kesempatan banyak untuk mokel, untuk berbuka. Masuk dalam kamar, dikunci kamarnya, nggak ada orang yang melihat, bisa dia berbuka. Kemudian keluar kamar, dia menampakkan diri sebagai orang yang berpuasa. Bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa nggak dilakukan? Iya, karena memang puasanya itu untuk Allah. Puasanya memang dia niatkan untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga puasa dikatakan untuk Allah disebabkan karena puasa adalah amalan batin yang tidak nampak ciri-cirinya. Beda seperti sholat, orang bisa ngelihat kalau dia sholat. Beda sama umrah haji, orang bisa ngelihat kalau dia umrah atau haji. Beda sama baca Quran, orang bisa tahu kalau dia baca Quran dan yang lainnya. Tapi kalau puasa, orang nggak tahu kalau dia puasa. Apa yang membedakan antara orang yang puasa dengan tidak? Secara zahir, apa yang membedakan? Bau mulutnya? Sing gak poso ya kadang luwe
luwih badhek timbang sing poso. Apa yang membedakan? Pucat, lemes, nggak ada yang membedakan. Ya, yang bisa membedakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ngelihat dari luar nggak bisa membedakan mana yang sedang puasa dan yang tidak puasa. Ya, makanya puasa itu amalan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, puasa adalah kafarat, penggugur dosa. Ya, puasa itu menggugurkan dosa-dosa. Ini dalilnya banyak. Di antaranya hadis Nabi SAW, as-salawatul khams, wal jum'atu ilal jum'ah, wa ramadan ila ramadan, mukaffiratun ma bainahun, idza ijtanabatil kaba'ir, atau idza ijtanabal kaba'ir. Salat yang 5 waktu, yakni antara satu salat dengan salat yang lain. Kemudian Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, itu adalah kafarat, penggugur dosa. Sepanjang dia meninggalkan dosa besar. Berarti yang digugurkan cuma dosa apa? Dosa kecil, shaghair. Adapun dosa besar tetap harus dengan taubat nasuha. Kemudian Nabi SAW juga bersabda di hadisnya yang sangat populer, sering disampaikan oleh ustadz-ustadz ketika Ramadan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena imannya dan karena mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang kelima, di antara keistimewaan puasa adalah yaitu Allah sediakan pintu khusus bagi ahlus shaum, orang yang gemar berpuasa, yaitu yang disebut dengan bab ar-rayyan. Ya, kata Nabi SAW, fil jannati thamaniyatu abwab. Di surga ada 8 pintu. Ya, di surga ada 8 pintu. Kalau neraka berapa? 7. Ya, seperti dalam firman Allah, laha sab'atu abwabin. Ya, di dalam neraka ada 7 pintu. Kalau surga 8 pintu. Fiha babun yusammar rayyan. Di dalam surga itu ada pintu yang bernama ar-rayyan, la yadkhuluhu illa shaimun. Tidak ada yang masuk surga lewat pintu itu kecuali orang-orang yang rajin berpuasa. Disediakan pintu khusus. Ya, ar-rayyan maknanya adalah sesuatu yang menghilangkan dahaganya. Makanya kenapa kok tidak disebut pintu puasa? Kenapa nggak disebut babus siyam, pintu puasa? Kenapa disebut dengan babur rayyan? Rayyan artinya sesuatu yang menghilangkan haus, menghilangkan dahaga. Karena ketika orang-orang yang puasa masuk melalui pintu ar-rayyan itu, dia masuk ke surga, itu menghilangkan dahaga, menghilangkan haus yang selama ini dia rasakan ketika puasa. Ya. Kemudian diantara keistimewaannya juga yang keenam adalah di bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Ya, ini kita ringkas ya, karena insya Allah antum sering mendapatkan materi ini ketika bulan Ramadan. Ya, Nabi SAW mengatakan, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam. Ketika datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Itu juga menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah apa? Sudah ada. Ya, sudah tercipta surga dan neraka itu. Ada banyak tafsiran dari para ulama apa manfaatnya pintu-pintu surga dibuka. Ada beberapa ulama yang menyebutkan pintu-pintu surga dibuka yaitu untuk memudahkan amal-amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dibuka pintu-pintu surga agar amal soleh naik ke atas lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang menafsirkan pintu-pintu surga dibuka adalah yaitu kabar gembira bagi orang-orang yang memang menginginkan surga, bahwasanya surga terbuka pintunya
bagi orang yang memang serius menggapai surga tersebut di bulan Ramadan. Meskipun orangnya masih belum masuk, tapi surga sudah menyambut dia. Ya, surga sudah menyambut dia. Maka bisa jadi ketika pintu surga dibuka, orang tersebut adalah calon penghuni surganya, meskipun dia belum memasuki surganya. Paham ya? Ya, dia sudah ditetapkan sebagai calon penghuni surga meskipun dia belum masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketujuh, di antara keistimewaan Ramadan adalah wasuffidatis syayatin, lanjutan dari hadis tadi, yaitu dibelenggunya syaitan-syaitan. Ya, setan-setan baik dari kalangan jin ataupun manusia. Yakni namanya dibelenggu itu bukan berarti nggak ada sama sekali. Ada, akan tetapi pergerakannya tidak sebebas ketika tidak dibelenggu. Ya kan, namanya dibelenggu itu pergerakannya menjadi terbatas, sempit. Tapi dia masih bisa bergerak, dia masih bisa mengganggu manusia. Namun tidak sebagaimana ketika dia bebas leluasa. Dan itu kita rasakan jamaah. Betapa ketika bulan Ramadan keinginan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala minim, sangat minim sekali. Begitu masuk Syawal, oh, kroso gak antum itu? Hah? Iya, anak kroso kayak gitu. Ketika bulan Ramadan itu keinginan, jangankan melakukannya ya, pingin saja nggak ada. Nah, ketika itu syubhatnya itu. Ketika masuk bulan Syawal, baru mulai ada keinginan-keinginan untuk berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Baru ada malas. Ketika bulan Ramadan itu semangat untuk ibadah kencang luar biasa. Nggak ada loyo, nggak ada malas. Engko awis. Tapi begitu bulan Syawal, kok tahu moro-moro kok muncul malas itu. Tahu-tahu muncul rasa malas itu. Ketika bulan Ramadan, Masya Allah, nggak ada capeknya baca Quran itu. Saya jamaah, baca Quran itu bisa awet, enak ya. Nggak kroso moro-moro wesak jus, nggak kroso tahu-tahu sudah 2 jus. Iya, nggak ada capeknya, nggak kesel. Begitu masuk bulan Syawal, iya, baru baca 1 lembar, menitikkan air mata. Apa maksudnya? Angop saking angope sampai menitikkan air mata. Ya, itu gangguan syaitan. Nah, itu dari kalangan jin. Dari kalangan manusia juga gitu. Dipersempit ruang geraknya ketika bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan, mereka nggak leluasa untuk melakukan aksi-aksi maksiatnya. Makanya tempat-tempat maksiat itu banyak yang tutup di bulan Ramadan. Ya, banyak yang tutup di bulan Ramadan. Maka yang melakukan maksiat nggak bisa leluasa ketika bulan Ramadan. Baru ketika selesai Ramadan, ya mereka bebas kembali melakukan kemaksiatannya. Ya, makanya ada sebagian orang itu yang sumpek sama bulan Ramadan. Mereka menganggap bulan Ramadan ini adalah bulan yang menyusahkan mereka. Ya, pendapatan menurun karena wis itu kerjaannya maksiat. Ya, pendapatan menurun, nggak ada job, sepi event, ya kan, nggak ada event-event kayak biasanya. Kalau bulan Ramadan nggak ada itu. Ya, kalaupun ada mungkin nggak seramai bulan-bulan selain Ramadan. Ya, konser-konser atau apa itu nggak ada. Kalaupun ada sepi. Maka mereka sumpah pendapatan menurun ketika bulan Ramadan. Sedang mari wis posowan iki ndang entek ngono lho. Iya, sumpah deh. Itu syaitan-syaitan ketika di bulan Ramadan mereka dipersempit ruang geraknya. Kemudian yang ke-8, di antara keistimewaan bulan Ramadan, orang yang berpuasa maka bau mulutnya itu harum, lebih harum di sisi Allah daripada misik. Nah, awas, ini perlu untuk kita pelajari bersama agar tidak terjadi gagal paham. Baik, kita baca hadisnya. Nabi SAW mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, jiwa Muhammad berada di tangannya, la khulufu famis shaim atyabu indallah minal misk. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah
daripada kasturi. Yang ingin kita sampaikan di sini adalah yang dicintai sama Allah bukan sekedar bau mulut. Bukan sekedar bau mulut. Tapi yang dicintai oleh Allah adalah bau mulut yang dihasilkan karena apanya? Karena puasanya. Ya, jadi bukan bau mulut yang diinginkan. Yang diinginkan sama Allah adalah dampak bau mulut ini adalah dampak dari puasanya. Gara-gara puasa dia mambu mulutnya. Ya kan? Dia belani mulutnya bau karena untuk menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah. Nah, Allah cinta. Jadi yang dipahami bukan bau mulutnya, awas. Ya, yang ditekankan di sini adalah apanya? Puasanya. Ya, maka jangan terus mengambil hadis ini kemudian memahaminya, oh, Allah itu suka ya bau mulut yang nggak enak itu ya. Ya wis, saya mulai bulan Ramadan ini, mulai tanggal 1 Ramadan sampai rioyo gak tahu sikat gigi. Iya, karena semakin bau semakin dicintai sama Allah. Ini gagal paham. Nggak demikian. Kemudian pemahaman juga lebih harum di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Terkadang standar kita dengan standar Allah berbeda. Allah mencintai bau mulut orang yang berpuasa meskipun baunya nggak enak. Allah mencintainya. Bahkan Nabi menyebutkan itu lebih harum di sisi Allah daripada kasturi. Adapun kita sebagai manusia, maka kita meskipun orangnya puasa ataupun nggak puasa, pokoknya mambu, nggak enak, kita suka atau enggak? Kita nggak suka. Karena standar kita berbeda dengan standar Allah. Pernah kita sampaikan tentang donasi masjid misalnya, antara yang ikhlas dengan gak ikhlas. Belum ya? Nah, ini kejadian dulu waktu kita lagi bangun masjid itu, ya kan? Saya memotivasi para jamaah untuk ikut membangun masjid, ya, ikut bersedekah membangun masjid. Saya sampaikan kepada para jamaah bahwa kita takmir panitia pembangunan masjid itu bagi kita lebih baik orang yang nyumbang 1 M riya daripada orang yang nyumbang 1.000 rupiah ikhlas. Rame protes jamaah ini. Lu kuali Ustaz. Belum masuk sih. Ya sih tak baleni mana. Saya baleni lagi. Bagi saya, bagi kita panitia pembangunan masjid, yang infak sedekah 1 M riya lebih baik bagi kita daripada yang 1.000 rupiah ikhlas. Si wali Ustaz. Coba pahami lagi. Kenapa? Bagi kita. Iya, bagi kita. Karena standar kita adalah ngelihat apa ya? Ngelihat nominalnya. 1 M ya wis nutup iki wis. Dadi masjid wis. Tapi riya, riya urusane dhek ambek Allah. Ya, sing penting fulusin. Dan dadi masjid. Riya urusan dia sama Allah. Enggak ada panitia pembangunan masjid itu. Ketika ada orang mau nyumbang ditakoni, ikhlas gak? Enggak ada. Itu antara Anda dengan Allah. Cuman kita wasiatkan untuk senantiasa ikhlas dalam beramal, iya. Tapi kita nggak tahu hati seseorang, bisa jadi dia riya. Nah, adapun yang nyumbang 1.000 tadi, bagi kita itu tidak lebih baik. Kenapa? 1.000 kayak apa? Ya kan? Tuku semen gak iso, tuku botol gak iso gitu. Tapi kalau di sisi Allah, yang 1 M ini ada nilainya nggak di sisi Allah? Ada pahalanya nggak di sisi Allah? Ada 0 pahalanya di sisi Allah. Nggak suka Allah sama dia. Padahal panitianya suka sama dia. Allah nggak suka sama dia karena riya. Sedangkan yang 1.000 tadi dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena berasal dari keikhlasannya dalam beramal. Mungkin itu adalah harta yang dia dapatkan dengan cara yang susah. Ya enggak?
Mungkin 1.000 rupiah itu didapatkan dengan cara yang susah sama dia. Bahkan dia rela nggak makan mungkin, ya kan, demi untuk bisa sedekah. Maka nominal 1.000 ini besar bagi orang tersebut. Maka pahalanya besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Adapun yang 1 M tadi, kalau mungkin bagi orang kaya itu recehan itu. Ya, recehannya dia, bukan hal yang besar bagi dia. Sudah recehan, nggak ikhlas lagi, riya. Maka sekali lagi, baunya orang yang puasa, ya itu harum di sisi Allah. Tapi di sisi manusianya tetap suka atau enggak? Tetap enggak suka. Ya, karena manusia nggak tahu dia ini baunya itu karena puasa atau memang baunya karena dia nggak menjaga kesehatan giginya, kesehatan mulutnya. Antum bisa nggak bedakan antara bau mulut orang yang puasa dengan bau mulut orang yang memang kempro? Bisa bedakan nggak? Nggak bisa. Bagi kita podo-podo gak enak, sama-sama nggak enak. Kita sama-sama nggak suka, yang puasa ataupun yang tidak berpuasa, sama-sama nggak suka. Tapi di sisi Allah yang dicintai adalah bau mulut yang muncul karena dia berpuasa. Makanya kalau kita paham tentang perbedaan tadi, maka nggak boleh kita pamer bau mulut kepada orang lain. Ini dulu guyonan kecil ya, waktu kecil ya. Guyonan waktu kecil dulu suka pamer abab. Pas ngamuk, teman kita ngamuk, marah, terus kita bilang, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada kasturi. Iya, di sisi Allah. Ya, di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Ojo pamer nang kene. Posone gurung tentu diterima. Ya kan, puasanya juga belum tentu diterima, kok pamer abab. Terus dipahami juga dari hadis ini, kata para ulama, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada kasturi, dipahami oleh para ulama sebagian balasan di surga. Balasan di surga, orang yang puasa dia akan ditonjolkan oleh Allah dengan bau mulutnya yang harum. Ya, karena ada amalan-amalan yang nanti di hari kiamat, maka pelakunya itu dispesialkan oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah bahwasanya fulan ini melakukan amalan-amalan tersebut ketika di dunia. Seperti misalnya muadzin. Ya, muadzin dikenali di akhirat dengan ciri apa? Lehernya yang panjang. Innal muadzinina atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Sesungguhnya tukang-tukang adzan adalah orang-orang yang panjang lehernya, paling panjang lehernya ketika hari kiamat. Apa tujuannya? Untuk Allah tonjolkan dia di hadapan manusia. Ini loh, sing biyen nyeluk kon, ini yang dulu memanggil kau untuk sholat. Dibanggakan sama Allah. Demikian juga orang yang syahid. Ya, orang yang syahid dibanggakan sama Allah, ditonjolkan kesyahidannya dengan dia di hari kiamat dijadikan berdarah-darah, tapi darahnya ini wangi, lebih wangi daripada kasturi. Orang yang mati ketika berihram, ya, orang yang mati ketika berihram haji atau umrah, maka dia, kata Nabi SAW, fa innahu yub'atu yaumal qiyamah mulabbiyah. Dia di akhirat dibangkitkan oleh Allah dengan mengucapkan talbiyah terus, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jadi ditonjolkan sama Allah amalannya. Nah, orang yang berpuasa maka ditonjolkan oleh Allah dengan bau mulutnya yang harum. Engkok sean, ojo pamer saiki, nanti itu di akhirat baru ya bau mulutnya harum. Kalau di dunia belum tentu puasanya diterima. Puasanya belum tentu diterima, bau mulutnya sudah pasti badek. Kemudian yang berikutnya di antara keistimewaan bulan Ramadan, yaitu Allah menjadikan setiap malam Allah bebaskan manusia dari api neraka. Ya, setiap malam ada orang-orang yang tercatat, yang dicatat sama Allah terbebaskan dari api neraka, alias di blacklist dari neraka. Ya, Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita termasuk yang di blacklist dari neraka jahanam. Ya, kata Nabi SAW, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah.
Dan di setiap malam bulan Ramadan Allah memiliki daftar nama orang-orang yang utaqa, dibebaskan dari api neraka. Dan itu terjadi setiap malam bulan Ramadan. Ya. Dari sini kita tahu hadis yang sering disampaikan oleh para khatib. Dan ini hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Tapi populer, sering disampaikan oleh para khutbah, para khatib. Yaitu disebutkan bahwasanya bulan Ramadan adalah wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang awalnya adalah rahmah, pertengahannya ampunan, dan akhirannya adalah terbebaskan dari api neraka. Ini dhaif, menyelisihi hadis sahih yang kita sebutkan tadi, bahwa dibebaskan dari api neraka bukan cuma akhir Ramadan saja, tapi setiap malam. Ya, bukan cuma akhir Ramadan saja. Karena ya seorang muslim seharusnya bersemangat ketika bulan Ramadan untuk menggapai keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan tadi. Makanya orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan didoakan oleh Nabi kebangkrutan, kemelaratan. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar tentang Nabi ketika naik ke anak tangga mimbarnya, maka Nabi mengucapkan amin. Naik anak tangga mengucapkan amin, naik anak tangga lagi mengucapkan amin. Ternyata doanya Jibril yang diaminkan oleh Nabi SAW. Salah satu doa Jibril adalah raghima anfumriin dakhala Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu. Sungguh celaka, semoga kecelakaan, kemelaratan, kebangkrutan, kesengsaraan bagi setiap orang yang dia masuk bulan Ramadan, dia mendapati bulan Ramadan, namun bulan Ramadan pergi meninggalkan dia, dan dia tidak diampuni satupun dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, bulan Ramadan pergi meninggalkan dia, satupun dosanya nggak ada yang diampuni. Ini orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan. Maka kemudian Nabi mengaminkan, amin, yo mandar celoko, semoga kecelakaan bagi orang tersebut. Ya, Anda bisa bayangkan yang berdoa malaikat yang paling mulia Jibril alaihissalam, dan yang mengaminkan adalah manusia yang paling mulia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kira-kira gimana riwayatnya orang ini? Habis sudah riwayatnya. Baik, itu yang berkaitan dengan keutamaan Ramadan. Nah, sekarang kita ingin bahas tentang sejarah disyariatkannya puasa. Itu materi kitabnya nanti sih. Sejarah disyariatkannya puasa. Ini kita ambil dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabiyil Ma'mun. Ya, kitab sirah. Sejarah disyariatkannya puasa ada 3 tahapan. Yang pertama diwajibkan puasa Asyura. Kemudian tahapan kedua puasa Ramadan tapi dengan model yang ekstrim. Puasa Ramadan dengan model tata cara yang ekstrim. Dan yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah puasa Ramadan seperti yang kita jalankan sampai sekarang ini. Kita perinci. Yang pertama puasa Asyura. Nabi SAW ketika datang di kota Madinah, maka orang-orang Yahudi mereka berpuasa di hari Taswa. Mereka berpuasa di hari Asyura. Ya, tanggal 10 Muharram. Mereka berpuasa di situ. Maka kemudian Nabi berkata kepada mereka, hari apa ini kok kalian puasa? Kenapa kalian berpuasa? Maka mereka mengatakan, hadza yaumun najjallahu fihi Musa min Fir'aun. Ya, kami berpuasa karena pada hari ini dahulu Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa berpuasa kepada Allah sebagai bentuk syukur kepada Allah. Maka kami pun berpuasa. Maka tatkala itu Nabi SAW mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa alaihi salam minkum.
Kami umat Islam lebih layak, lebih pantas untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian wahai Yahudi. Ya, karena pengikut Nabi Musa yang sejati siapa? Kita umat Islam. Ya, mereka cuma ngaku-ngaku saja ikut Nabi Musa, padahal mereka melenceng dari ajarannya Nabi Musa alaihissalam. Kita yang pengikut Nabi Musa yang sejati. Maka berarti kita yang lebih pantas untuk puasa Asyura daripada kalian. Fa amara bisiyamihi, maka Nabi pun kemudian memerintahkan para sahabat untuk puasa Asyura, dan ini hukumnya wajib ketika itu. Ya, itu hukumnya wajib ketika itu. Tapi itu tahapan yang pertama. Nah, kemudian tahapan berikutnya yaitu sudah memasuki puasa Ramadan. Diwajibkan puasa Ramadan. Tapi puasa Ramadan ini juga kalau mau dibagi lagi menjadi beberapa tahapan. Puasa Asyura sudah dinasakh kewajibannya, diganti kewajiban puasa Ramadan, yaitu ketika bulan ketika bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Peristiwa ini tepat setelah peristiwa perpindahan arah kiblat. Diwajibkan puasa Ramadan ini setelah perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Gak lama kemudian di tahun kedua tersebut Allah mewajibkan puasa Ramadan. Berarti Nabi pernah mengikuti Ramadan berapa kali? 6. Tahun kedua Nabi puasa, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10, tahun ke-11 belum Ramadan. Nabi meninggal bulan apa? Tahun 11 Rabiul Awal. Berarti belum Ramadan. Berarti berapa hari? 9 hari. 9 Ramadan. Ya, kok 9 hari sih? 9 kali ya. 9 kali Nabi mengikuti Ramadan. Akean antum sih. Antum berapa kali melok Ramadan itu? Mulai kecil. Mulai kecil, ya. Baik. Nah, bagaimana tahapan bulan Ramadan ini? Kata beliau, kana ala takhir baina siyamihi wa baina an yut'ima an kulli yaumin miskinan. Tahapan pertama bulan Ramadan adalah yaitu kaum muslimin diberikan pilihan antara puasa atau dia nggak puasa tapi wajib untuk membayar fidyah. Hukumnya wajib. Ya, meskipun dia ini bukan termasuk orang yang tua, bukan termasuk orang yang sakit, bukan termasuk orang yang tua. Bayar fidyah hanya untuk mengganti puasa. Ya, ini sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya sampai Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka wajib atasnya membayar fidyah tersebut. Jadi diberi pilihan, boleh puasa, boleh membayar fidyah. Nah, kemudian ketentuan ini diganti lagi, dinasakh, yaitu wajib untuk berpuasa bagi yang mampu. Kalau yang sebelumnya itu, yang mampu pengen nggak puasa boleh nggak? Boleh. Kalau yang pertama tadi, wah gak usah poso wis, bayar fidyah wae, gak apa-apa. Nah, yang kedua ini gak oleh. Yang mampu wajib puasa. Hanya yang gak mampu yang boleh bayar fidyah saja. Ya. Nah, akan tetapi yang tahapan yang ini, yang sekarang ini, yang kedua ini dari bulan Ramadan, seorang ketika berbuka puasa, maghrib buka puasanya, maka dia boleh makan, boleh minum, boleh menggauli istrinya sampai kapan? Sampai sholat dia melaksanakan, bukan sampai waktu isya, bukan sampai adzan isya,
sampai dia melaksanakan sholat isya atau dia tertidur, salah satunya. Salah satunya. Kalau sudah sholat isya, setelah sholat isya dia sudah nggak boleh makan dan minum lagi. Sampai kapan? Sampai maghrib meneh besok. Kalau sudah tidur, meskipun belum sholat isya, dia sudah tidur, maka bangun tidur nggak boleh makan dan minum lagi. Sampai kapan? Sampai maghrib keesokan harinya. Ya apa kayak ngono. Nah, ini ada kisah seorang sahabat yang bernama Abu Qais Sirma bin Abi Anas, seorang sahabat Ansor. Nah, kita singkat namanya Abu Qais. Ini ada dalam riwayat Imam Bukhari dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu. Baik, kita baca kisahnya. Dari Al-Barra bin Azib, dia menceritakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fa hadara al-iftar fanama qabla an yuftira lam ya'kul lailatahu wala yaumahu hatta yumsiya. Sesungguhnya dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada yang berpuasa, kemudian datang waktu buka puasa, kemudian dia tidur. Dia tidur ketika waktu buka puasa itu, tidur dia, padahal dia belum buka, belum makan, belum minum dia. Maka kalau dia sudah tidur, dia melanjutkan puasanya sampai keesokan harinya, maghrib keesokan harinya. Wa inna Aba Qais Sirmah ibna Abi Anasil Ansari kana sha'iman. Nah, ada sahabat yang bernama Abu Qais, dia itu berpuasa. Falamma hadaral iftar ata imra'atahu faqala laha. Ketika sudah mau menjelang berbuka atau ketika sudah masuk waktu berbuka, dia datang kepada istrinya. Takon nang bojone, "Aindaki ta'am?" Apa kau punya makanan untuk berbuka? Qalat la, kata istrinya, "Gak ada, aku gak punya makanan." Nah, ini kehidupan para sahabat. Dan satu dengan yang lain gak ngomel. Abu Qais gak ngomel, "Apa sih? Kau nak panganan? Bojo model apa?" Aku iki poso, gak disediakno panganan ya apa. Dan istrinya juga gak ngomel, "Blonjomu kurang." Gak dikai duit, jaluk panganan gitu. Enggak. Walakin antaliku fa'atlubu laka. Kata istrinya, "Tapi tunggu saja. Aku akan coba minta makanan di sekitar, cari makanan di sekitar. Mungkin ada yang mau memberikan makanan." Wa kana yaumahu ya'mal. Nah, Abu Qais ini siang harinya dia itu bekerja dengan pekerjaan yang keras. Capek sudah dia itu. Ya sudah lelah, sudah letih, puasa lagi. Faghalabathu ainah, karena capeknya itu ngenteni bojone gak balik-balik, turu. Tidur dia sudah kecapean. Ini sudah waktu apa ini? Sudah waktu berbuka. Faja'athum ra'atuh, maka gak lama kemudian datang istrinya. Falamma ra'athu qalat khaybatun laka. Ketika istrinya mendapati bahwa dia tidur, maka istrinya bilang, khaybatun laka, sungguh merugi engkau. Ya, sungguh merugi. Belum buka puasa sudah tidur. Fa asbaha shaiman, maka keesokan harinya dia melanjutkan puasanya. Falamman tasafan nahar husya alaihi. Nah, ketika siang hari keesokan harinya gak kuat, pingsan dia. Fadzukira dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fanazalat hadhil ayah. Maka ketika disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turun firman Allah di surat Al-Baqarah. Masih lanjutan ayat-ayat puasa tadi 180 sekian itu. Allah mengatakan, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmus siyama ilal lail." Kata Allah, makan dan minumlah kalian. Nek wis buka,
kalau sudah buka puasa, makan dan minumlah kalian. Sampai kapan? Sampai jelas antara benang hitam dan benang putih dari fajar, yakni sampai subuh. Sampai subuh. Meskipun sudah sholat isya, meskipun sudah tidur, lanjutkan makan dan minum kalian sampai subuh. Baru ketika subuh, fa'atimmus siyam ilal lail, sempurnakan puasamu sampai malam hari. Maka sudah dinasakh, ya, dihapus yang tadi itu, sehingga yang berlaku seperti yang sekarang ini. Kalau sudah waktunya buka puasa, boleh bagi kita makan dan minum, meskipun sudah sholat isya, meskipun sudah tidur, boleh kita makan dan minum sampai adzan subuh, sampai fajar. Nah, ada kisah yang menarik dari Umar ibn Khattab, ya, di riwayat Ka'ab bin Malik, qala kana an-nas fi Ramadan idza shama ar-rajulu fa amsa fanama haruma alaihi at-ta'am wasyarabu wan nisa hatta yuftira minal ghad. Kata Ka'ab bin Malik, dahulu para sahabat ketika bulan Ramadan, seorang kalau dia berpuasa, kemudian datang waktu berbuka dan dia tidur di waktu berbuka, maka dia wajib melanjutkan puasanya sampai keesokan harinya. Sudah nggak boleh lagi makan, minum, menggauli istrinya, sudah nggak boleh lagi. Faraja Umar ibn Khattab min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin wa qad sahira indah. Nah, pernah suatu ketika Umar ibn Khattab ini sengaja menunda waktu isya. Boleh nggak? Boleh. Ya, menunda waktu isya boleh. Nah, Umar ketika bulan Ramadan sengaja ditunda waktu isya. Dia nggak sholat, belum sholat isya, dan dia juga belum tidur. Ya, dia bersama Nabi terus. Nah, pada ya sudah malam, ketika itu dia balik ke rumahnya, berharap ingin menggauli istrinya. Kemudian fawajada imra'atahu qad namat, tapi ternyata dia dapati istrinya sudah tidur. Iya, wis dibelani ditunda-tunda sholat isyanya, dibelani nggak tidur, malah ketika pulang ke rumah istrinya yang tidur. Fa'arodah, tapi Umar ibn Khattab pengen, paham ya? Umar ibn Khattab pengen. Faqalat inni qad nimtu, kata istrinya, "Loh, gimana? Aku sudah tidur tadi." Qal ma nimti, kata Umar bin Khattab, enggak, kau enggak tidur kau. Ya, mungkin kata para ulama, wallahu a'lam, dianggapnya istrinya itu mungkin cuman ngeleset itu. Iya, matanya merem tapi masih belum tidur. Ada yang model kayak gitu, matanya merem tapi ya ngelibet lah nang kasur, durung turu. Maka Umar memutuskan bahwasanya dia nggak tidur. Kak, durung turu kan. Tsumma waqa'a biha, kemudian digauli sama Umar ibn Khattab, wa sana'a Ka'ab ibnu Malik mithla dzalik. Dan Ka'ab bin Malik juga melakukan seperti itu. Faghada Umar ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Maka keesokan harinya Umar mendatangi Nabi dan mengabarkan ceritanya itu kepada Nabi. Maka turunlah firman Allah dalam surat Al-Baqarah, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Kata Allah, Allah tahu bahwasanya kalian memang tidak bisa menahan diri kalian, artinya untuk menggauli istri-istri kalian. Allah tahu. Maka fataba alaikum, Allah menerima taubat kalian, wa afa ankum, dan Allah memaafkan kalian. Maksudnya perbuatan Umar tadi keliru, tapi sudah dimaafkan oleh Allah, sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi para jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu sejarah disyariatkannya puasa. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kita puasa dengan model seperti sekarang ini, itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kita nggak bisa bayangkan kalau puasanya modelnya seperti yang kedua tadi. Nggak bisa bayangkan kita betapa susahnya. Nah, saya cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Aroyan tadi maksudnya hanya cukup dengan puasa wajib saja. Apa yang puasa? Ya, kata para ulama, pintu-pintu di surga itu adalah
bagi orang-orang yang memang banyak melakukan ibadah tersebut. Makanya Nabi mengatakan kepada Abu Bakar bahwasanya di surga itu ada banyak pintu-pintu. Man kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Barang siapa yang termasuk ahli sholat. Nah ini kan berarti dia banyak melakukan sholat, bukan cuma sholat apa? Wajib. Maka dia akan dipanggil dari pintu sholat. Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Barang siapa yang termasuk ahli jihad, dia dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli shadaqah. Barang siapa yang dari ahli sedekah, dia dipanggil dari pintu sedekah dan yang lainnya. Nah, Abu Bakar bertanya, "Wahal du'iya ar-rajulu min tilkal abwabi kulliha?" Wahai Rasulullah, apa ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Jadi pintu sholat nyeluk DE, dipersilahkan masuk pintu sholat. Pintu ar-rayyan manggil dia, pintu jihad manggil dia. Satu orang tapi dipanggil dari semua pintu. Apakah ada? Kata Nabi, "Na'am wa arju an takuna minhum." Ada, dan aku berharap kau orangnya, wahai Abu Bakar. Yang menunjukkan Abu Bakar itu menonjol dari semua sisi ibadah. Nah, kalau kita ini cuma menonjol sebagian sisi tok. Iya kan? Ada orang yang menonjol itu dari sisi sodakohnya. Dia kalau sodakoh Masya Allah enteng. Tapi coba kalau disuruh bangun malam melaksanakan sholat, oh kangelan. Apalagi kalau disuruh puasa, kangelan. Nah, orang yang puasa, yang rajin puasa, rajin sholat malam, enteng bagi dia. Tapi kalau disuruh sodako, kayak nyabut paku beton, ya nyabut uang dari dompetnya itu, kayak nyabut paku beton, wangel luar biasa. Tapi kalau puasa, kalau sholat malam ringan bagi dia. Nah, kita ini menonjolnya itu cuma sebagian ibadah saja. Tapi kalau Abu Bakar As-Siddiq semua ibadahnya menonjol. Nah, itu sama juga dengan hadis Nabi SAW. Ketika ada sahabat yang meminta kepada Nabi untuk menemani Nabi di surga. Ya, dia mengatakan, ini uridu murafaqataka fil jannah. Aku ingin menemanimu di surga ya Rasulullah. Kata Nabi, awa ghaira dzalik? Apa ada selain itu? Kata dia, enggak, aku ingin menemanimu di surga. Maka Nabi mengatakan, fa'inni ala dzalika bikathrati as-sujud. Maka bantulah aku dalam mewujudkan keinginanmu itu dengan engkau memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud di sini bukan hanya sebatas sholat wajib, berarti ditambah dengan sholat sunnah. Ya, wallahu a'lam. Tuh, antum dulu. Iya. Waalaikumsalam. Lanjutan pertanyaan tadi Pak Ustaz. Tadi kan banyak keutamaan dalam berpuasa Ramadan. Apakah kita harus sempurna dalam berpuasa supaya mendapatkan keutamaan itu Pak Ustaz? Apakah kalimat saya menyatakan kita menonjol salah satunya gitu? Apakah kita harus sempurna sekali Pak Ustaz? Iya. Supaya mendapatkan keutamaan dalam berpuasa itu? Iya. Ya, seorang sebisa mungkin ketika dia berpuasa, atau bukan cuma puasa saja, semua ibadah dia berusaha untuk melaksanakannya dengan sesempurna mungkin, sesuai dengan maksimal kemampuannya. Dia datangkan ibadah itu yang paling sempurna yang bisa dia lakukan. Itu yang mendapatkan keutamaan tersebut. Adapun kalau puasa hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban, hanya untuk menjalankan rutinitas. Ada orang-orang kayak gitu. Ya, puasa itu cuman apa ya? Rutinitas tahunan. Iya, pokoknya sementing sah ngono lho. Ya, rutinitas tahunan. Ya kini guys, nek Ramadan ya kebiasaannya poso. Tiap tahun dari saya kecil ya puasa gitu. Oh, berarti kebiasaan itu. Itu hanya menjalankan kebiasaan. Sehingga puasanya diisi dengan perkara-perkara yang sia-sia. Puasa turu tok, ya, atau main game, ya kan? Atau puasa dengerin musik, atau nonton apa? Drakor. Apalah tontonan-tontonan itu. Katanya ngabuburit, ya, untuk mengisi waktu. Dengan apa mengisi waktu? Dengan perkara-perkara yang haram. Betul, itu tidak membatalkan puasa, tapi itu bisa menghilangkan pahala puasa tersebut. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang-orang puasa dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Artinya sah puasanya.
tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus, nggak dapat pahala dari Allah, nggak dapat keutamaan puasa itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Kalau di riwayat tadi kan Umar mendatangi istrinya satu orang saja, makanya riwayat setelah lebih banyak istri atau belum. Anak nggak kepikiran gitu, antum sok kepikiran gitu. Calon-calon nih kayaknya. Ya Allah alam, anak nggak mendapati ada penjelasan dari para ulama tentang hal ini. Wallahu a'lam. Kita nggak tahu kenapa alasan Umar kok tidak mendatangi istrinya yang lain. Ketika mendapati istri yang satunya ini sudah tertidur, kenapa Umar tidak mendatangi yang lain? Wallahu a'lam. Mungkin bisa jadi jaraknya yang jauh. Sedangkan perjalanan di malam hari ketika zaman tersebut perjalanan yang berbahaya. Atau bisa jadi istrinya yang lain juga sudah tidur. Ya kan, karena jatahnya hanya di istri yang ini. Jatahnya hanya di istri yang ini, sehingga istri yang lain offline. Ya kan? Ininya sudah offline. Yang online harusnya yang ini. Iya, tapi tiba offline bisa nih, keturun. Wallahu a'lam. Ini ada ya. Yang tadi yang diancam dengan celaka tadi oleh Jibril tadi itu maksudnya orang puasa yang kayak gimana? Dia meninggalkan Ramadan tidak celaka, tidak dapat ampunan itu. Iya, dia menyia-nyiakan Ramadan. Orang puasa. Ini orang puasa. Iya. Iya, kalaupun dia berpuasa ya. Kalaupun dia berpuasa, akan tetapi dia tidak memanfaatkan ya kesempatan emas di bulan Ramadan untuk menggugurkan dosa-dosanya itu. Artinya ya tadi puasanya hanya sebatas rutinitas. Apa karena yang tadi yang karena dapat haus dan dahaga saja? Apa itu termasuk? Iya, termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa di bulan Ramadan, tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Jadi hanya sebatas menjalankan rutinitas saja. Tapi keistimewaan bulan Ramadan tadi tidak diinginkan sama dia. Artinya dia tidak meniatkan itu. Makanya tadi perlunya kita belajar tentang keutamaan tersebut, supaya Anda ketika puasa, Anda berharap mendapatkan itu semua. Anda minta kepada Allah agar mendapatkan itu semuanya. Keutamaan tadi. Nah, kalau orang yang puasanya tadi cuma sekedar menggugurkan kewajiban, nggak ada keinginan kayak gitu. Wis pokoknya yang penting poso, yang penting sah. Iya. Termasuk kena yang ancaman. Termasuk yang kena ancaman dia keluar dari bulan Ramadan, dosanya tidak ada yang diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Nauzubillah. Kan kenyataannya gini kan, kadang-kadang puasa kan kadang-kadang mata, kadang-kadang nggak sengaja, misalnya lihat-lihat. Ya kalau nggak sengaja makfu insya Allah. Apalagi misalnya nih bulan Ramadan biasanya identik dengan persiapan hari raya, ke mall, beli baju baru, ke mall itu kan udah tempatnya kan sebenarnya. Apa itu termasuk kayak gitu kena ancaman? Ya, sepanjang dia sudah berusaha untuk menghindarkan diri dari pemandangan-pemandangan yang haram, ya di pasar, dia ketika belanja mendapati pemandangan-pemandangan yang haram, dia berusaha untuk menghindar. Dan memang Allah Maha tahu, dia tidak menikmati pemandangan-pemandangan tersebut. Dia nggak nyaman dengan pemandangan-pemandangan tersebut. Dia khawatir pahala puasanya itu hilang, berkurang gara-gara menikmati pemandangan tersebut. Allah Maha tahu. Ya, bukan kita ini menampakkan di depan manusia seakan-akan kita nggak melihat dia. Padahal ketok teko koco gitu misalnya. Kan di mal-mal itu nggak ngelihat langsung, Ustaz, tapi pantulan kaca situ ketokan. Ribon gitu. Ayo sama saja. Jadi Allah Maha tahu ini orang memang nggak menginginkan hal itu. Cuman karena kondisi yang ada, dia nggak bisa menghindar. Ya, maka insya Allah diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini ada pertanyaan, benarkah orang tua akan mendapatkan pahala apabila di bulan Ramadan mengajarkan anaknya yang belum baligh untuk berpuasa? Ya, orang tua, ilmu yang dia ajarkan kepada anaknya itu akan menjadi pahala jariah bagi dia.
Ya, menjadi pahala jariah bagi dia. Kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu illa min thalath. Apabila seorang mati, meninggal dunia, maka terputus semua amalannya kecuali dari tiga sisi. Salah satunya adalah wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diajarkan, yang bermanfaat. Nah, termasuk di antara ilmu yang diajarkan orang tua adalah ilmu tentang sholat, ngajarkan anaknya sholat, ngajarkan anaknya ibadah. Maka setiap kali anaknya sholat, orang tua mendapatkan pahala. Setiap kali anaknya puasa, orang tua mendapatkan pahala tanpa diniatkan sama anaknya. Meskipun tanpa diniatkan sama anaknya, otomatis itu. Atau kalaupun orang tuanya mungkin nggak punya ilmu, tapi ketika orang tua berusaha untuk mengajarkan anaknya ibadah kepada Allah dengan cara dimasukkan ke sekolah-sekolah, ya, atau disuruh ngaji kepada seorang guru misalnya, itu orang tuanya yang mengupayakan, maka orang tuanya juga kena mendapatkan pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anaknya itu. Ya, makanya diantara sahabat yang paling banyak pahalanya selain Nabi, ya, kalau Nabi sudah nggak usah dibahas lah. Sahabat, siapa yang paling banyak pahalanya? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa demikian? Karena banyak diantara para sahabat-sahabat yang lain itu masuk Islam dengan dakwahnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dengan ilmu yang diajarkan sama Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, ya, Bilal ibn Rabah, Abdurrahman bin Auf. Ini sahabat-sahabat besar ini rata-rata masuk Islamnya dengan ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ijenan wis luar biasa pahalanya. Ya, ditambah semua amalannya Utsman, semua amalannya Bilal, semua amalannya Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat yang lain, Abu Bakar yo oleh. Abu Bakar juga mendapatkannya. Ya, wallahu a'lam. Pertanyaan di luar tema. Jika kita sebagai makmum tertinggal rakaat salat, dihitung dari gerakan apa? Ruku. Ya, ini sudah berlalu. Ketika imam masih ruku, ya, ketika imam masih ruku, kemudian makmumnya baru join, maka sudah dihitung satu pahala. Tapi ketika imamnya sudah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, maka makmum tertinggal satu rakaat. Wallahu a'lam. Itu satu rakaat, bukan satu pahala. Satu? Itu satu pahala. Oh iya, oh satu rakaat, ya. Terhitung satu rakaat. Jadi dalam hadis qudsi Allah berkata bahwa puasa itu untukku, atau apa puasa sunnah atau puasa? Semua itu tidak disebutkan secara khusus puasa Ramadan. Semua puasa itu pasti untukku. Karena sifatnya puasa itu gitu tadi. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tertutup dari pintu-pintu riya. Yo apa carane wong pamer poso ini? Amin. Kalau orang pamer umroh, bisa dia selfie pakai ihram. Abab, Ustaz. Hah? Pamer abab. Pamer apa? Nggak bisa. Ya, kecuali kalau dia ngomong sendiri, aku poso loh ya, aku poso, saya sedang berpuasa. Ini baru. Tapi kalau hanya dengan tampilan saja tanpa mengucapkan, bagaimana caranya dia menampakkan diri sebagai orang yang berpuasa? Kalau sholat, bisa dia menampakkan diri sebagai orang yang sholat dengan dia melakukan gerakan sholat, terus difoto, pasang status. Atau sodako, bisa dia menampakkan diri sebagai orang yang sodako. Orang yang puasa bagaimana? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Makanya itu keikhlasannya terjaga. Wallahu a'lam. Baik jamaah, saya kira ini insyaallah kita lanjutkan tentang puasa ini di pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.